Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala kitabahu shifaa'an min kulli da'. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin al-qail ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Dalam kesempatan yang baik ini, saya akan mengupas masalah madu. Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 69. Dalam potongan ayat itu berbunyi, fihi shifa'un linnas. Pada madu itu, yaitu terdapat suatu obat atau penawar bagi manusia. Ahli tafsir, ahli kedokteran, ahli pengobatan dalam ayat itu memaparkan di antaranya yaitu wal asalu fihi manafi'un 'azimatun. Pada madu itu terdapat kegunaan atau manfaat yang sangat besar. Fa innahu jala'un lil awsakhi, maka sesungguhnya madu itu yaitu bisa membersihkan suatu racun, kotoran allati fil uruqi, yang ada pada keringat manusia, wal am'a'i, dan usus halus manusia, wa gharaha, dan selainnya. Jadi manusia itu punya usus besar dan punya usus halus. Maka usus besar namanya dalam bahasa Arab namanya ma'idah atau lambung bahasa Indonesianya. Sedangkan usus halus namanya am'a dalam bahasa Arabnya. Pada madu itu yaitu berguna baik untuk anak-anak ataupun orang yang sudah tua, karena nafi'un lil masyayikhi wa ashabil balgham, yaitu bagi orang yang punya dahak, berpenyakit dahak. Kemudian madu itu hafidul liqwil ma'ajina, dapat menguatkan, dapat menjaga yaitu adonan. Begini maksudnya, kalau kita mau membuat roti tentu bikin adonan dulu, maka madu itu bisa menguatkan adonan itu. Walamma istauda'a fihi, dikala adonan itu diperamkan. Kemudian manakun lil qabdi was sadri,
Madu itu bisa membersihkan limpa. Kabdun itu namanya limpa. Limpa itu sejenis darah yang ada pada manusia di bagian kiri dan kanan. Kalau kita memotong hewan, kemudian kita dapat menemukan 2 ginjal, kemudian ada hati, ada jantung. Nah, di situ kita pada manusia itu terdapat kabdun, wasodrun, dan hati. Mengatakan sodrun yaitu maksudnya hati. Kemudian manfaat daripada madu itu mudirrul lil bauli, yaitu dapat melancarkan membuang air kecil, atau bahasa yaitu air kencing. Kemudian muwafiqun lis-sa'li, sangat cocok untuk mengobati batuk. Al-kainu anil balgham, itu batuk yang mengandung dahak. Kemudian manfaat madu itu sendiri, wa idza syuriba haron bidunil waridi, apabila diminum madu itu hangat, kemudian dicampur dengan minyak mawar. Minyak mawar itu minyak ros. Nafa'a minan nahsil hawami, manfaat berguna dari segala macam gigitan binatang seperti kelabang, kalajengking, ular, dan lain sebagainya. Wasyarabil afyun, kemudian dapat mengobati orang yang teler atau mabok. Seperti ada orang yaitu mabok narkoba, kemudian dikasih minum madu yang hangat yang dicampur dengan minyak mawar, campur diberikan, maka dengan seketika dia sadar dari maboknya. Kemudian apabila diminum sendirinya, kemudian mamzujan, dicampurkan bimain, dengan air, artinya ada madu, kemudian dicampur dengan air, diminum, nafa'a min abdatil kalbi, berguna bagi orang yang digigit anjing, al-kalibi, yang gila atau anjing yang berabies. Jadi manfaat madu itu adalah berguna bagi orang yang kena gigitan anjing gila, dengan cara madunya dicampur dengan air kemudian diminumkan. Wa aklil furutil qitali, kemudian bermanfaat juga bagi orang yang
minum makan atau minum sesuatu yang dapat membunuhnya. Furutu bidomata ini naon minal api kifalin, yaitu berupa sebangsa jamur yang bisa membunuh, jadi keracunan. Jadi kalau ada orang keracunan jamur, makan jamur punya tetangga atau apa, itu bisa membunuh. Namun ada penawarnya, yaitu madu yang dicampurkan dengan air yang sejuk atau air yang biasa, kemudian diminumkan, maka dengan sendirinya sembuh. Wa idza ju'ila fi lahmul toriyun, kemudian apabila madu itu diberikan kepada daging yang segar, artinya ada daging segar, kemudian dikasih madu, maka hafidho torawatuhu salasata asyhurin, dapat menjaga kesegaran daging itu, artinya daging itu tidak busuk selama 3 bulan. Betapa hebatnya rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada pada madu. Karena waktu kita habis, maka insya Allah dalam kesempatan lain akan dilanjutkan pembahasan tentang madu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.